warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Oke, seperti biasa ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar hari ini? Ya. Kalau sudah siap, coba lihat dulu bajunya, udah rapi atau belum? Bajunya dirapikan dulu. Ya, bagus ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita hari ini, nah kita sama-sama nih nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya, supaya belajarnya lebih semangat. Silakan berdiri dulu, kita sama-sama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, dengan menyanyikan lagu nasionalisme tadi, Ibu harap kalian semuanya di sini ya sebagai anak-anak generasi penerus bangsa harus tetap semangat. Oke, ini siapa yang tidak hadir di kelas ini? Ayu dengan Dea. Ya, oke. Oh, Diani. Oke. Adakah yang masih ingat kita minggu lalu sudah membahas apa saja? Siapa? Ya, betul. Perumusan dasar negara 1. Ada lagi? Pancasila 2. Ada lagi? Betul. Sidang BPUPKI ya. Berarti kelas ini masih ingat ya. Bagus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila ya. Hari ini kita juga masih mempelajari materi yang berkesinambungan dengan materi lalu. Pancasila itu dijadikan sebagai apa di negara kita? Dasar negara, betul. Kalian pernah mendengar istilah norma? Betul. Menurut kamu, norma apa sih yang paling berat hukumannya di negara kita itu? Norma hukum itu yang memiliki sanksi paling tegas dan berlaku di Indonesia. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Menurut kamu yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai apa sebenarnya di Indonesia? Sebagai Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia
berkedudukan sebagai ya, betul, dasar negara dan juga konstitusi. Kita lihat sama-sama di sini. Oke. Ya, di sini ada hakikat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 tuh ya. Norma dengan konstitusi ya, bedanya kalau norma ini itu berasal dari kaidah atau aturan yang bersumber dari tingkah laku hidup manusia di lingkungan masyarakat. Sedangkan konstitusi kedudukannya sebagai betul tinggi yang berlaku di suatu negara termasuk Indonesia. Di Indonesia hukum tertinggi jatuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara, di mana dalam sistem hukum nasional ini dalam bentuk peraturan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan. Nah, di sini konstitusi itu jenisnya ada dua, ada tertulis dan tidak tertulis. Bedanya di mana? Perbedaannya ada dalam bentuk tulisan. Kalau tertulis otomatis dibukukan, ada bentuk tulisan. Sedangkan tidak tertulis itu tidak ada bentuknya, hanya sekedar apa? Suatu aturan ya yang berlaku dalam suatu masyarakat, diulang-ulang terus ya, dilakukan oleh masyarakat dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Konstitusi tertulis di sini contohnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Kedua apa lagi? Ya, ketiganya Pancasila itu konstitusi tertulis. Yang tidak tertulisnya, contohnya di sini ada konvensi atau kebiasaan pidato presiden yang biasanya itu dilakukan dalam upacara besar hari nasional. Salah satunya apa? Ada 17. Betul ya. Terakhir ada hukum. Ya, di sini hukum adat. Di dalam Indonesia, negara kita, apakah konstitusi kita itu sudah semuanya adil bagi rakyat Indonesia? Tidak. Kenapakah tidak? Kita saksikan dulu video yang satu ini ya. Ini menggambarkan suatu penyimpangan atau pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh salah satu warga negara kita. Ya. Silakan disaksikan dulu videonya. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Belum lama kita diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Memang melelahkan mengungkit kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit lengah saja kasus ini sudah ngelantur tak jelas juntrungannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan.
Padahal korupsi bansos sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan penggal hati, karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya, seakan gagah dan bernyali. Padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Bukan tanpa alasan, Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot jatuh di urutan 102, sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masih lebih singkat dari masa kuliah mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Korupsi malah kadung dianggap sebagai kebajikan. Masih ingat penghujung tahun lalu, Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga 427 juta rupiah dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap, itu bentuk kedermawanan. Pemberian lain seperti tas merek Louis Vuitton, ada sepatu sendal merek Kenzo, ada uang ini, uang itu, bukan dipandang sebagai gratifikasi, tapi dianggap kemurahan hati. Bayangkan betapa ngerinya bila nanti batasan itu kabur, lalu setiap penyuap disebut sebagai dermawan. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini, kita malah ditinggal pergi Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung yang harum namanya. Ia dikenal tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jejaring laba-laba menyelinap hingga sudut-sudut rumah. Artijo sudah pergi, dan sebagaimana biasanya orang besar dan bermutu wafat, ia meninggalkan lubang yang besar. Kita bersedih, tapi tak bisa lama-lama. Bagi kamu, terutama anak muda yang belajar hukum, mungkin kini sibuk dirundung pertanyaan getir. Apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah demikian tercemar ini? Warisan terpenting Artijo adalah keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu mungkin. Saya ingat salah satu pesan Pak Artijo saat saya berbincang dengannya 2 tahun yang lalu. Kata almarhum, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan, bukan sebaliknya. Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Kayak ini adalah salah satu video yang menggambarkan terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia, di mana ada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, tuh ini. Setelah melihat video yang tadi, apa pendapat kamu mengenai suatu tindak kejahatan terhadap pelanggaran konstitusi ini? Ya, silakan Ibu mau kamu berikan pendapatnya, dituangkan di dalam buku masing-masing. Silakan dikerjakan dulu. Kita belajar untuk menganalisis video tadi, memecahkan masalah yang ada di dalam video, dituangkan dalam bentuk gagasan kamu masing-masing ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, ya udah selesai atau belum hasil analisisnya? Udah ya. Oke, kalau udah Ibu minta perwakilan 2 anak silakan ke depan menyampaikan hasil analisis terkait video yang Ibu tayangkan tadi. Silakan, iya. Dipersilahkan ke depan. Hukuman yang pantas adalah hukuman seumur hidup dan hukuman denda sebagai ganti rugi untuk orang-orang yang sudah dirugikan karenanya. Menurut pendapat saya, hukuman yang pantas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Oke, berikan aplaus dulu untuk teman kita yang di depan ini. Silakan duduk kembali. Ya, pendapatnya sudah bagus-bagus ya. Ya, itulah menurut teman kalian hukuman yang pantas dijatuhkan oleh para koruptor yang telah apa? Mengkhianati warga negara, rakyat, dan juga negara kita ini, gitu ya, merugikan orang banyak. Apakah cukup untuk dijatuhi hukuman tahanan saja? Tidak. Selain tahanan, berarti hukuman apa lagi yang pantas dijatuhkan? Denda, betul. Dan juga penyitaan aset-aset berharga yang dimiliki oleh terpidana itu ya, yang telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia, termasuk yang tadi ya, mengambil hak milik orang lain, itu masuk ke dalam jenis tindakan koruptor. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi di sini, coba perhatikan ke depan. Di sini ada LKPD. Di dalam LKPD ini silahkan kamu baca petunjuknya. Nah, cara kerjanya di dalam LKPD ini ada kata-kata tersembunyi. Silahkan kamu cari kata tersembunyi tersebut. Misalnya, kepala negara, legislatif, konstitusi, undang-undang dasar tahun 1945. Tuh, itu semuanya tersembunyi di dalam LKPD ini. Cara kerjanya, kamu boleh menyilangkan tanda panah atau mencoret kalimat tersebut yang ada di dalam LKPD ini. Silahkan dikerjakan bersama dengan teman kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD ini. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Jika sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan LKPD tersebut ke depan meja Ibu. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD masing-masing. Nah, oke, LKPD yang telah kalian kumpulkan ini akan Ibu cek kembali satu persatu dan akan Ibu nilai
Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Silahkan acungkan tangan. Saya, Bu. Kesimpulannya, tadi kita sudah belajar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bagus. Adakah yang lain? Ya, silakan kita. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang tersusun secara sistematis, dituangkan dalam dokumen atau naskah dan disahkan secara resmi oleh negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan Pancasila. Oke, bagus. Itulah kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kalian tadi terkait pembelajaran kita hari ini. Berikan aplaus dulu semuanya. Sampailah kita di penghujung pertemuan hari ini. Ibu ingatkan untuk tugas di rumah, silahkan kamu baca materi pada modul yang sudah Ibu share di grup kelas dari halaman 38 sampai 40. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita berjumpa kembali di sini akan membahas materi di pertemuan yang akan datang tentang hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.